Anda penasaran nggak sih, gimana caranya kita tahu umur benda-benda purbakala? Kok bisa ya, para ilmuwan bilang sebuah fosil itu umurnya ribuan atau bahkan jutaan tahun? Nah, dalam pembahasan sumber kali ini, kita akan bedah salah satu metode paling terkenal, yaitu penanggalan karbon, dan kritik-kritik yang ada terhadapnya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari cara kerja si jam karbon, terus kita lihat apa aja yang bikin orang mempertanyakan jam ini. Lanjut ke penanggalan batuan dan fosil, asumsi-asumsi di baliknya, bukti-bukti yang katanya bertentangan, dan kita tutup dengan sebuah pertanyaan besar soal waktu. Sip, kita masuk bagian pertama. Sebelum kita ngomongin pro kontranya, penting banget buat kita paham dulu dasar-dasar cara kerja penanggalan karbon 14 ini seperti yang dijelaskan di sumber kita. Jadi, ceritanya begini. Semuanya itu dimulai jauh di atas atmosfer kita. Menurut sumber ini, sinar kosmik dari luar angkasa itu terus-terusan nembakin atmosfer dan mengubah nitrogen jadi isotop radioaktif yang namanya karbon 14. Nah, karbon 14 ini kemudian menyebar ke seluruh planet dan diserap sama semua makhluk hidup, termasuk kita. Nah, ini nih bagian kuncinya. Selama makhluk itu masih hidup, entah itu tumbuhan, hewan, atau manusia, dia terus-menerus ngisi ulang karbon 14 dari lingkungannya. Jadi rasionya tetap stabil. Tapi, begitu dia mati, proses isi ulang itu berhenti total. Stop. Disitulah jamnya mulai berdetak. Tik-tok, tik-tok. Jadi, gimana cara ngitungnya? Pakai konsep yang namanya waktu paruh. Gampangnya gini, setiap 5.730 tahun, setengah dari karbon 14 di sampel itu bakal hilang, atau lebih tepatnya, meluruh. Jadi dengan ngukur sisa karbon 14 yang ada, ilmuwan bisa memperkirakan kapan makhluk itu mati. Tapi ingat ya, sumber ini menekankan metode ini cuma buat orde ribuan tahun, bukan jutaan. Oke, kedengarannya simpel ya. Tapi, menurut sumber kita, ternyata nggak sesederhana itu. Ada beberapa faktor yang katanya bisa bikin jam karbon ini jadi, kurang akurat. Sumber ini nunjukin beberapa hal yang bisa mengganggu jamnya. Contohnya, revolusi industri itu ngelepasin banyak karbon tua yang rendah C14, sementara tes bom atom malah nambahin C14. Terus, medan magnet bumi kita ternyata makin lemah, yang artinya makin banyak sinar kosmik yang masuk dan bikin C14 sekarang. Efeknya, benda dari zaman dulu yang C14-nya lebih sedikit, jadi kelihatan lebih tua dari umur aslinya. Tapi, menurut teks ini, ada satu faktor yang pengaruhnya paling besar dari semuanya, yaitu peristiwa banjir besar. Argumennya, banjir itu mengubur begitu banyak karbon, pohon-pohon, hewan, dan lainnya, sehingga rasio karbon di seluruh dunia berubah total. Akibatnya, fosil dari zaman itu kalau diukur sekarang, hasilnya bakal jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Oke, jadi karbon 14 itu buat ribuan tahun dan buat makhluk hidup. Terus gimana ceritanya kita bisa dengar angka jutaan bahkan miliaran tahun, terutama buat batuan dan fosil? Nah, untuk itu ada metode-metode lain. Prinsipnya mirip, sama-sama mengukur peluruhan radioaktif. Bedanya, yang diukur ini unsur-unsur yang waktu paruhnya jauh lebih lama, kayak kalium, uranium, dan rubidium. Dan ini biasanya dipakai buat ngukur umur batuan beku. Dan disinilah kita sampai ke inti argumen atau kritik utama dari sumber yang kita bahas terkait semua metode penanggalan yang umurnya panjang ini. Menurut sumber ini, untuk bisa bilang batu ini umurnya sekian juta tahun, kita harus percaya pada 3 asumsi besar. 1, kita harus tahu pasti kondisi awalnya, berapa banyak isotop anak di batu itu pas pertama terbentuk. 2, laju peluruhannya harus selalu konstan sepanjang waktu. Dan 3, batunya harus sistem tertutup sempurna, nggak ada kontaminasi sama sekali selama jutaan tahun. Nah, ketiga hal ini katanya nggak bisa dibuktikan. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya. Konsentrasi isotop bukanlah tanggal. Artinya gini, kita emang bisa ukur jumlah zat kimianya di lab dengan sangat akurat. Tapi, untuk mengubah angka hasil lab itu jadi umur, kita butuh asumsi. Asumsi tentang masa lalu yang nggak bisa kita lihat atau uji secara langsung. Sebagai contoh, sumber ini nunjukin kasus tengkorak ini. Awalnya, hasil tesnya nunjukin umur 212 sampai 230 juta tahun. Tapi angka itu dianggap nggak cocok sama teori evolusi. Akhirnya, setelah beberapa kali studi ulang dan dicocokkan sama fosil lain di sekitarnya, keluarlah angka final 1,9 juta tahun. Jadi pertanyaannya, apakah ini murni pengukuran atau ada penyesuaian? Oke, selain soal asumsi tadi, sumber ini juga ngasih lihat beberapa contoh di mana hasil-hasil penanggalan ini bisa aneh, bahkan saling bertabrakan. Coba deh lihat ini.
Ini data dari batuan di Grand Canyon. Satu sampel batu yang sama diuji pakai metode yang beda-beda. Hasilnya bikin pusing. Ada yang bilang cuma 10.000 tahun, ada yang 117 juta tahun, ada yang 1,3 miliar tahun, bahkan ada yang 2,6 miliar tahun. Pertanyaannya, mana yang benar coba? Ini lebih aneh lagi. Ada kayu yang kejebak di dalam batuan basalt. Kayunya dites pakai karbon 14, hasilnya umurnya sekitar 45.000 tahun. Oke. Masuk akal. Tapi batuan basalt yang membungkus kayu itu dites pakai metode kalium argon dan hasilnya 45 juta tahun. Bedanya 1000 kali lipat. Gimana bisa kayunya jauh lebih muda daripada batu yang membungkusnya? Nah, ini salah satu argumen terkuat dari sumber ini. Ingat, karbon 14 itu umurnya pendek. Seharusnya, kalau sesuatu udah berumur jutaan tahun, karbon 14-nya pasti udah nol, habis total. Tapi faktanya, kata sumber ini, karbon 14 yang terukur itu secara konsisten ditemukan di fosil, batu bara, bahkan berlian yang katanya berumur jutaan tahun. Bagi mereka, ini bukti telak kalau benda-benda itu nggak mungkin setua itu. Nggak cuma itu, sumber ini juga ngasih beberapa bukti lain yang katanya menunjukkan bumi ini nggak setua yang diperkirakan. Misalnya, medan magnet bumi yang terus melemah atau laju penumpukan garam di laut. Dan yang paling heboh, penemuan jaringan lunak dan bahkan sel darah merah di tulang dinosaurus. Pertanyaannya, gimana caranya benda-benda organik itu bisa awet selama puluhan juta tahun? Jadi, semua ini membawa kita ke poin terakhir dari teks yang kita bedah ini, yaitu tentang perbedaan fundamental antara apa yang kita observasi dan apa yang kita interpretasikan. Kesimpulan akhir dari sumber ini adalah penanggalan radiometrik itu bukan seperti kita pakai penggaris, yang hasilnya pasti dan objektif. Menurut mereka, ini lebih seperti proses menafsirkan data lewat sebuah kacamata, yaitu kacamata pandangan dunia bahwa bumi ini sudah sangat tua. Hasil yang cocok dengan kacamata itu diterima, sementara hasil yang nggak cocok seringkali dikesampingkan. Maka kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan besar yang ditinggalkan oleh materi ini. Kalau angka-angka rasio isotop ini bukan pengukuran waktu yang langsung dan akurat, lalu sebenarnya apa yang sedang mereka ukur? Ini jadi sebuah bahan pemikiran buat kita semua tentang asumsi-asumsi di balik cara kita memahami masa lalu.